Inilah kisru ijazah asli Jokowi dari Universitas Gadjah Mada atau UGM di Yogyakarta yang masih dipersoalkan beberapa kelompok dalam beberapa hari terakhir dan semakin menjadi-jadi. Salah seorang pakar hukum tata negara yang bernama Mahfud MD juga mengatakan bahwa putusan Bapak Joko Widodo atau Jokowi sebagai Presiden yang ke-7 Republik Indonesia sah-sah saja ya, andai kata ijazahnya terbukti palsu. Meski banyak pihak yang kini merasa kecewa atau juga merasa sedikit kurang puas atas hal tersebut. Lalu Mahfud juga menambahkan bahwa Jokowi bisa saja tidak terpenuhi syarat pencalonan presiden saat itu di Komisi Pemilihan Umum atau KPU, andai kata ijazahnya terbukti palsu. Tetapi keputusan yang diambil oleh Jokowi selama menjabat sebagai presiden tetap sah. Begitu kira-kira. Lalu Mahfud juga beri contoh keputusan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, yang merebut kekuasaan dari Belanda. Sebenarnya bentuk pelanggaran konstitusi. Alasannya konstitusi Belanda pada saat itu diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari Belanda. Nah, kawan. Mahfud lalu juga mengomentari permintaan sejumlah pihak yang saat ini masih saja mendesak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Menurut ex-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut, masyarakat mempunyai hak untuk mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi. Pasalnya, publik hanya meminta keterbukaan informasi yang saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Wah, makin renyah. Ada lagi nih kasus lain, yakni Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Solo yang bernama Munarso buka suara terkait gugatan yang dilayangkan oleh pengacara Muhammad Taufik ke Pengadilan Negeri PN Solo terkait ijazah SMA Presiden ke-7 Pak Joko Widodo atau Jokowi, dan dia membenarkan bahwa Jokowi merupakan lulusan SMAN 6 Solo yang dulunya bernama SMPP atau Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. Makin panjang kasusnya, Om. Nah, Munarso siap membuktikan perihal keaslian ijazah Jokowi selama bersekolah di SMAN 6 Solo. Bahkan data-data mengenai Pak Joko Widodo atau Jokowi juga masih lengkap di sekolah. Mantap. Ada lagi nih, sang analis komunikasi politik yang bernama Henry Satrio atau yang paling akrab disapa Hensa. Dia menilai polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi seharusnya sudah dihentikan. Lah kok bisa? Lalu di lain tempat, UGM selaku pihak yang menerbitkan ijazah menegaskan bahwa Pak Jokowi adalah alumnus perguruan tinggi negeri atau PTN ini. Hal tersebut dikatakan Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius Tabusasa Tontra Lipu Universitas Gadjah Mada mengatakan bahwa Joko Widodo atau Pak Jokowi adalah alumnus. Dicatat ya, alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM. Kami ulang, alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM. Ujar Andi, dikutip dari laman resmi UGM. Kejadiannya kemarin Selasa di 15 April 2025. Jadi begini menurutnya. Yang bersangkutan telah melaksanakan seluruh proses studi yang dimulai sejak tahun 1980 dengan nomor mahasiswa, dicatat ya, 80-34416-KT-1681 dan diwisuda pada tanggal 5 November 1985 tambahnya. Lalu Andi juga menjelaskan lagi bahwa UGM juga telah mengadakan pertemuan dengan pihak TPUA yang diwakili oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, lalu ada Dr. Tifa. Nah, pihak UGM sendiri menemui perwakilan TPUA adalah Andi, Wakil Rektor Bidang Pendidikan, dan juga pengajaran Wening
Udas Moro, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, lalu juga ada pengabdian kepada masyarakat dan alumni Ari Sujito, lalu ada juga Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta dan Ketua Senat Fakultas Kehutanan San Afri Awang. Begitu. Ia menegaskan sekali lagi UGM adalah institusi publik yang melaksanakan sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan tidak terikat dengan peraturan perundang-undangan sehingga berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik. Oleh sebab itu, UGM hanya bersedia menunjukkan data yang bersifat publik, sedangkan data yang bersifat pribadi hanya akan diberikan jika diminta, lalu secara resmi oleh aparat penegak hukum, pungkas Andi. Lalu menurut Anda kayak mana nih yang seharusnya bisa semuanya mendapatkan keadilan dan merasa terpuaskan dengan permasalahan ini? Beri komentar Anda dan semoga terjadi dialog yang sehat sesama umat bangsa Indonesia tercinta ini. Dipersilahkan.